cuti. Masih di rumah nih piket malam, itu udah horor dah otakku om. Ada coba Apa? apa kita cari tahu apa sih sebenarnya, ada apa sih, pernah ada. Dan di sini akhirnya sampai aku keluar pun dari kantor tuh. Kantor itu. Dan di mana setiap aku kerja di situ aku ngeliat om. Waktu kita pindah dari kantor yang ini tadi ke yang Gusti Lanang. Oh itu pindah kantor, tapi dengan kondisi pekerjaan yang sama kayak gitu kan, instansi yang sama kayak gitu, kita cuma pindah kantor. Yang di situ ekstrim sebanyak-banyaknya kejadian di kantor itu, yang ekstrim tuh sewaktu aku piketnya sama masuk belum Kantor lama tadi. kantor barunya. Yang baru. Nah, pindah Kantor baru kantor, kok kayak gitu nggak? kantor baru kayak gitu. Karena kantor baru tuh lama kosong juga. Bekas bangunan kosong nggak. Dan di situ pun kalau tak salah bekas sama MKM tadi itu. Kalau udah malam itu kan kawan-kawan kan suka tidurnya di pos tuh, itu kan selalu sofa selalu kita keluarkan dari pos. Ada emang film gitu kan. Nah salah satu di situ ada Bang Jai, kebetulan Bang Jai waktu itu emang suka bolak-balik dari rumah ke kantor. Akhirnya mereka ini berdua tidur om, tidur dalam pos, Ana di luar. Nah dan kondisi pos security itu di sudut pos itu kaca om, kaca yang di luarnya sana itu dapurnya kantin, dapur kantin, betul kan? Dapur kantin. Balik lagi Ana tuh nggak bisa bilang suka begadang om, nggak bisa tidur cepat. Ana buka YouTube waktu itu, jadi Ana pakai headset, pakai headset, ya nganuk sendiri lah, asik sendiri gitu kan, karena kawan dua tadi udah tidur dah nih, kawan jaga tidur, yang kawan yang berkunjung pun tidur, dia Ana sendiri sampai malam. Belum Ana ngelihat sosok yang membuat Ana benar-benar takut waktu itu. Ana tuh ngelihat kan di ujung itu kan ada pohon tuh, pohon yang mau ditebang tapi tak bisa tuh kan, Pohon pas di cewek om. Ana sering kalau udah duduk di situ sering cewek set lewat, tapi enggak cepat om, kayak orang gimana ya kalau jalannya tuh gitu. Enggak besar lah di belakang sana kan mesin, arah mesin. Pohon itu. Siapa mesin? iya kan, lupa aku. Yang jelas setahu aku di situ tuh anaknya genset kan, karena yang itu tuh bukan pertama kali kayak gitu bah yang anak lihat, jadi anak tuh tidak terlalu inilah udah kayak gitu kan. Di situ tuh pun karena anak tuh udah ngelakuin dari tahun 2008 kita pindah ke situ tahun 2013. Iya. Betul, tahun 2013 berarti dari tahun 2000, hitung dari 2010 lah, 2010, 2011, 2012, 2013. Jadi di situ tuh rasa takut anak tuh udah ndak ada di situ tuh. Karena udah terbiasa tadi. Nah karena terbiasa di gedung lama, jadi itu kan udah keseringan dah tuh. Kejadiannya. Wah, jadi udah ndak ada rasa takut, udahlah kayak gitu kan biasa dah. Karena headsetnya kan suara lagu musik gitu kan besar, karena tuh kalau udah pakai headset tuh udah cuman kedengaran tuh benda keras jatuh klepuk tuh tembus, jadi sebesar itu kayak gitu. Waktu itu emang besar benar tuh suara musik yang anak dengar tuh, kok suara yang dari luar kayak gitu kedengaran om, pup, jadi anak langsung anak dengar ya. Nggak ada, ya udah kira aku aman lah kan, barangkali apa kayak gitu kan, jatuh entah apa gitu. Udah ndak anak pikir, jadi anak letak headset, anak masuk ke dalam ambil jaket, pas jaket itu tuh digantung di kaca Yang belakang di dalam yang kaca yang ada di belakang pos yang tembus ke kantin gitu kan, itu anak ambil tas. Anak tuh ngelihat sosok, tapi anak tuh nggak tahu itu sosok aku tuh nggak tahu anak. Jelas ada kelihatan. Jadi kelihatan dia di belakang karena kacanya itu kaca bening om. Jadi anak tuh ngerasa mau penasaran gitu, anak fokus itu makin apa. Jadi posisinya tuh di posok tinggi, rambutnya gimbal panjang, matanya ndak anak lihat karena
rambutnya itu Rambut. gini em, yang kelihatan itu cuma mulut, lidah. Jadi lidah dia nih julur om. Sampai ke bawah. Kalau masalah sampai ke bawah, anak nggak tahu sampai ke lantai atau enggak. Yang jelas panjang dulu, nanti naik lagi. Naik itu udah habis om, nggak masuk, habis ke mulut. Masih gantung ya sedagu dia lah kali kan. Gantung, turun lagi. Pas waktu itu fokus, udah saking fokus, udah nampak wujudnya seperti itu. Anak pun nggak keluar lagi, mendengarkan headset di situ gak lah anak baring. Di antara Mas Sugeng kan pas dekat di bawah jendela itu. Langsung aja anak nih nyuduk di tengah mereka berdua nih. Yang anehnya om, bukan Mas Sugeng atau Bang Jai anak bangun kan, Bang Wandi anak telepon, si Muhib anak telepon, sampai istri anak telepon. Apalah yang berdua nih tidak aku bangunkan gitu pak, yang sah ada di lokasi. Besok pagi itu muka aku pucat. Mas Sugeng bangun tuh nanya tuh, mau ngapain? Itu aku duduk di sofa om, kan udah bangun dan sofa kita anu kan takut ada staf masuk atau karyawan Masuk lain ke dalam masuk masjid, kan sofa nyaman dulu. om. Itu dari udah masuk sofa tuh aku diam om, muka aku pucat om. Pucat. Mas Sugeng lah yang tahu. Mas Sugeng lihat muka aku pucat, jadi bertanya tuh ngapa? Jadi aku cerita lah. Cuman yang kesalnya hati aku nih, kalau aku bercerita kayak gitu orang pada tidak percaya kayak gitu. Itu di kantor yang barunya. Baru. Nah, terus yang di itu tuh kan dekat kantor kita tuh kan ada kolam mancing ikan tuh. Kolam mancing ikan. Belum besar. Nah, kolam mancing ikan waktu itu hujan itu, hujan pokoknya malam hujan. Saya tuh lihat tuh kayaknya situ tuh kayaknya ada orang mancing. Oh ente ini kejadian ente nih ya. Mancing. Cuma dia tuh pakai ini apa tuh? Apa dia? Caping. Caping enggak? Yang pokoknya yang orang sawah tuh. Topi Ah, petani. iya, Yang caping. lebar tuh. Dia Caping. gitu. Mancing. Jadi siang ini hujan. Gerimis. Mancing ya. Saya kira kan ada orang. Waktu memang waktu malam itu memang tidak ada orang mancing. Tidak ada orang mancing. Katanya yang di situ kan yang suka mancing kan Mas Sugeng. Sugeng. Kawan parkir tuh Ah. siapa? Tapi kalau saya Mas Sugeng kan, Jadi- abang kan kenal kan orang kan. Iya. Tapi orang yang mancing itu Enggak. nggak kenal sama Dia dia. begitu. Ngapa enggak mancing pakai caping ya kan di situ kan. Malam-malam dia itu malam-malam karena malam-malam tuh tak ada orang mancing itu malam-malam tuh istilah tak ada. Tapi pernah nggak berusaha untuk didekatkan, disamperin gitu? Maksudnya tuh pas di malam itu kan ada ngeliat nih. Pernah nggak ada niat untuk tapi sini mau diagak gitu? Pernah juga sih ada niat kayak gitu mau diagak gitu. Cuma nyali tak ada. Tidak ada. Nyali nak ke situ itu tak ada. Karena pikir kan gini kan hujan dia anu sendiri. Wah ini sih pas sudah ada lagi Udah lain dah. enggak ini enggak Lagian berani kan itu. bukan tempat pemancingan kan? Dia itu tempat pemancingan sebenarnya tuh om ya. Ya, itu Tapi mancing. enggak bukan untuk umum. Itu tuh kolam mancing Kolam. emang yang dibuat untuk Karyawan. staf karyawan Yang kalau hari hobi mancing libur. lah. Cuman tuh udah jarang digunakan. Di situ kan udah pernah diisi ikan untuk mereka. Ini sejarahnya nih isi buat dan akhirnya kejadianlah kecebur salah satu karyawan OB dari instansi itu. Kok bisa? Nah, Kok bisa? entah Allah alam. Pokoknya itu Kecebur ke situ. Akhirnya karena yang si korban ini pun nggak tahu berenang, tenggelam. Akhirnya dicari nyemplung kan, kawan-kawan dia mayat tak ada. Di mana tempat dia tenggelam tuh, jatuh tuh, dicari mayat tak ada. Sampai sebesar-besar kolam itu tuh udah diselusuri dah. Nah, kalau masalah diselusuri keliling total, Anda nggak tahu. Tapi pas yang diceritakan salah satu karyawan yang masih kerja di situ, dicemplungnya sama kawan-kawan tuh nggak ada om, mayatnya di situ. Oh, berarti itu meninggal. Nah, nggak ada. Akhirnya naik kan mereka, manggil lah orang yang ini. Akhirnya timbul. Berarti pernah ada orang meninggal. Nah, timbul di situ. Ya jangan itu kali yang dilihat abang ya. mungkin Yang meninggal itu kali itu. Wallahu alam. Timbul dia kan. Dan dari perusahaan itu dari itu minta
ditutup. Mulus dia itulah. Nah, ditutup. Akhirnya masuklah tanah, tapi tidak penuh-penuh. Kayak itu kayak dulu tuh kolam Ditimbun aja. tuh di kolam. Cuman pas waktu ditimbun di satu tempat dulu nih, tanah yang masuk ke dalam nih, Habis. ibaratnya tuh kalau bagaimana sih kalau barang yang ditumpuk kan naik tuh om. Pasti Itu tuh enggak om. banyak banyak ada di dalam Apa ke tanah itu larinya gitu, ceplungnya larinya ke Geser. tengah dulu gitu kan. Nah, bisa kan. Cuman itu tuh udah berapa truk itu enggak penuh-penuh. Akhirnya dari perusahaan itu ya udah di stop dan dibiarkan, akhirnya sampailah waktu kita pindah di situ ya om. Itu kondisinya kolam tuh bukan kolam om, model kayak rawa. Rumputnya tuh udah tinggi-tinggi. Jadi kayak rawa. Akhirnya adalah yang bersihkan temen tapi enggak dia terjun ke bawah. ya Dia paling pakai tongkat gitu. penyau kata orang Nyai. bilang. Kata orang Kait itu kayak gitu bilang. kan, kait gitu ke tepi baru diangkat. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bagus tuh kolam. bagus. Malahan diisi itu aja gitu. Ikan atau Diisi ikan aja untuk mancing mereka. Berarti yang mayat tuh setelah dipanggilkan Orang yang Yang pandai, paham lah ya, orang paham, berarti paham. baru nimbul. baru timbul. Sempat Epo udah berita itu. Ya, ya karena anunya itu barangkali di Iya, di- skip lah. Istilahnya Nggak yang terlalu- tahu tuh hanya pihak Nah, korban ya ya. Iya, kayak gitu. tidak terlalu Dan di- kita pun tidak mau nyebut lokasinya atau gimana ya. Oke, saudara kita channel cukup sekian bincang-bincang mistis, cerita saya, cerita pengalaman pribadi kayak gitu yang pernah aku alamin. Kebetulan di sini juga sama Om Ale kayak gitu ya, sedikit berbagi pengalaman mistisnya. Pada saya. Tadi siapa? Pada saya dong. Oh, ya, terima kasih nih buat Om Ale yang udah meluangkan sedikit waktunya buat ya berbagi cerita, yang menemankan saya untuk di segmen cerita saya. Dan Om Beng Beng Pamit undur diri. ya bukan pamit undur diri, tapi makasih banyak lah udah support saudara kita channel. Oke, brother, pokoknya jangan lupa support terus channel kita dua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan nanti buat teman-teman atau saudara kita yang pengen hampir di YouTube-nya Om Ale, di Ale Paremba tadi, link di deskripsi. Oke, brother, aku Irawan dan Ale Paremba. Bang. Beng. Mohon undur diri dari hadapan kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.